Oke guys, video kali ini mungkin lebih fokus ngejelasin tentang sejarah Jalan Salib dan ini adalah pintu masuknya. Arah utara ke Damaskus, ibu kota Syria. Diperkirakan bahwa Rasul Paulus, waktu ia mulai perjalanannya menuju ke Damaskus, ia keluar dari gerbang ini yang sebelah kanan, menuju ke arah utara ke Damaskus. Sebelah kanan ada gua, namanya gua Zedekiah atau Zedekiahu, raja dalam kerajaan Yudea yang terakhir selama invasi Babylon Nebukadnezar. Dia melarikan diri melalui gua yang ada di sini, tetapi dia ditangkap di padang gurun Yudea waktu ia keluar dari gua cari jalan, dan dia keluar di sebelah timur Bukit Zaitun, ditangkap oleh tentara Babylon. Zedekiah. Give us all below $1. $1. $1. Thank you. Wow. Salah satu situs pentingnya di mana Tuhan Yesus mulai penderitaannya. Jadi seperti Bapak Ibu nonton film Passion of the Christ, itu dimulai dari Taman Getsemani. Kemarin kan kita udah ke Getsemani. Jadi puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan atur semuanya seperti itu. Kita ke Taman Getsemani dulu, lalu kemudian sekarang ke sini. Oke, kita berdoa lah ya. Kita berdoa. Bapak. Sekarang berada di depan model miniatur Yerusalem. Kenapa ini penting? Bisa dapat gambar bagaimana Yerusalem zaman Yesus. Jadi Yerusalem zaman Yesus pada abad pertama Masih, tetapi tahun 64 sesudah Masih. Jadi ada, kemarin aku sempat menjelaskan bahwa ada beberapa tembok untuk kota Yerusalem. Ya, masih mengingat? First wall yang ini, tembok yang pertama. Tembok yang kedua, ini. Ini Herodes Agung, yang ini dinasti Hashmonaim, Maccabi, pertengahan abad kedua sebelum Masih. Yang ketiga ini Agrippa kedua, tahun 46 sesudah Masih. Diperlebar jadi. Jadi Bapak Ibu, zaman Yesus, tembok yang ketiga ini tidak ada. Ada dua tembok, ini dan ini. Kita sekarang berada di mana? Di sini. Ini di sebelah utara Bait Suci. Bait Suci ada di sini, kita di sebelah utara Bait Suci. Ini zaman dulu namanya Benteng Antonia. Didirikan Herodes Agung, dinamai Antonia, penghormatan untuk Kaisar Romawi Mark Antony. Ini berfungsi sebagai dua tempat, Praetorium dan Territorium. Praetorium artinya kursi gubernur, tempat di mana gubernur Romawi duduk di Yerusalem. Tempatnya ada di sini, Praetorium. Territorium artinya tempat untuk penghakiman, seperti mahkamah di sini. Ini rumah Kayafas, tempat di mana Yesus diadili untuk pertama kali oleh mahkamah agama Bet Hadin. Dijatuhi hukuman mati, dipenjarakan di lantai paling bawah rumah Kayafas atau pusat Sanhedrin, mahkamah agama. Lalu hari Jumat pagi dia dibawa dari penjara di sini ke sini. Dia berdiri di hadapan Pontius Pilatus. Nanti kita akan datang ke tempat penjara itu ya.
Pontius Pilatus dia memeriksa Yesus, tidak menemukan kesalahan. Dia pikir apa? Aku mau menghajar dia, lalu akan membebaskannya. Tetapi waktu ia melihat di Lithostrotos, ini lantai asli yang namanya dalam Alkitab Lithostrotos, bahasa Ibrani Gabata. Dia melihat banyak orang Farisi kumpul di sini. Ke istana Herodes, ke sini, dari timur ke barat. Yang pertama dari sini ke sini, dari sini ke sini, Herodes yang menguasai Galilea. Ini bukan Herodes Agung, ini Herodes Antipas, anak Herodes Agung. Menguasai Galilea, dan karena Yesus orang Galilea, yang bertanggung jawab tentang Yesus adalah Herodes. Tetapi Herodes juga tidak menemukan kesalahan, suruh dia balik lagi ke sini. Dan adat Romawi zaman dulu harus membebaskan satu orang per tahun. The son of the father. Mereka tidak tahu nama papanya, jadi disebut the son of the father. Lalu melakukan apa dengan Yesus? Semua bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Dan Yesus dari sini, dia menuju ke Bukit Tengkorak. Dia dijatuhi hukuman mati, yaitu hukum salib. Dari sini memanggul salib yang berat setelah ia disiksa, dicambuk, dipukul pasukan Romawi menuju ke Bukit Tengkorak. Sekarang, ini penting Bapak Ibu, ada dua versi untuk tempat di mana Yesus disalibkan dan dikuburkan. Versi Katolik dan ada versi Kristen. Kalau versi Katolik, tempat ini tempatnya sama, Benteng Antonia, di mana Yesus dia diadili, dijatuhi hukuman mati. Dari sini ia memanggul salib. Kalau versi Katolik menuju ke sini. Ini Bukit Tengkorak versi Katolik. Dia ada 3 salib. Dan di luar tembok Yerusalem zaman Yesus. Di luar, karena ini tidak ada. Kalau versi Kristen, dari sini ia turun ke lembah Tiropoien, yang kemarin aku sudah menjelaskannya. Dan di sini di lembah Tiropoien belok ke arah utara ke sini. Ini Bukit Tengkorak versi Kristen. Ini juga di luar, zaman Yesus di luar kota Yerusalem. Tapi ini juga tempatnya nanti akan mendengar ada pemandu di guide lokal di Garden Top yang akan menjelaskan kenapa mereka pikir tempat ini yang tempat yang asli di mana Yesus disalibkan. Ini lembah Kidron, lembah Tiropoien, ini kota Daud yang kemarin kita ada di atas di sini. Lihat pemandangannya di sini di atas istana, ini istana Daud dan Salomo. Di bawah di sini kota Daud, kolam Siloam, dan diperluas ke sebelah barat. Lembah Hinnom ada di sebelah barat. 3 sisi Bapak Ibu, timur, selatan, barat ada lembah. Apa ini membuat mudah untuk musuh menyerang kota kalau ada lembah? Susah. Tempatnya rendah, apalagi ada tembok yang tingginya 30 meter, membuat merebut kota susah sekali. 2 kali dibinasakan oleh Babylon pertama kali, oleh Romawi kedua kali. Babylon tahun 586 sebelum Masehi, Romawi tahun 70 sesudah Masehi. Babylon Nebukadnezar, Romawi jenderal namanya Titus. Ada Bapak Ibu 14 pemberhentian untuk jalan salib. Jalan yang Tuhan Yesus harus melalui waktu ia diadili memanggul salibnya menuju ke Bukit Tengkorak untuk disalibkan. 9 terdapat di luar gereja Makam Kudus, 5 di dalam gereja Makam Kudus, 4 di Bukit Tengkorak, dan yang terakhir adalah makam Tuhan Yesus yang kosong. Karena Tuhan Yesus tidak ada di dalam kubur lagi.
Kita punya Bapak Ibu Tuhan yang hidup. Dalam penderitaan ini ditetapkan oleh Gereja Katolik Fransiskan. 100% Fransiskan, bukan Ortodoks, bukan denominasi lain.